kejombloanku beronta-ronta. Sedihnya hatiku. Gak pernah ada orang yang chat aku seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif? Ketemu lagi dengan saya Gabriela Udwala dan kalian bisa panggil saya Oke, di video saya kali ini saya akan memulainya dengan jangan lupa subscribe sama klik like-nya dan share video ini jika video ini memberikan banyak sekali manfaat untuk kalian semua. Tapi saya rasa di video kali ini terlalu hambar karena saya mau memulai video ini dengan saya mau ngajakin kalian makan. Kita makan dulu ya. Nah, saya makannya kayak gini guys. Ini piringnya. Saya pakai piring sengaja. Nah, ini ada nasi, ada telurnya, sama ada mie. Ini makanan anak kos guys. Ini ada cabenya. Nah, tuh dia kan ada cabenya. Tuh, kayak gini lah saya makan. Jadi makan dulu ya. Sebelum kita mulai videonya, makan dulu, makan. Sebelum makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doain apa? Enggak, bismillah. Makan aja, langsung. Mari makan. Makan ya. Mari makan. Alhamdulillah, udah selesai gitu aja. Aku udah selesai makan dan aku nggak tahu aku harus ngebahas berita ini mulainya dari mana. Karena sejujurnya berita yang aku terima ini sangat
membuat jiwa kejombloanku beronta-ronta. Sedihnya hatiku. Gak pernah ada orang yang chat aku seperti ini. Kalian lihat aja deh chatnya ya. Lihat aja nih chatnya ini. Ini ada kasus di mana seorang sekda satu wilayah itu melakukan chatting mesra dengan seorang wanita ya, yang merupakan seorang dokter yang akan menghadapi perceraiannya. Jadi di mana Pak Sekda ini menurut penuturannya dia hanya membantu si dokter ini untuk bercerai agar kasus perceraiannya bisa lebih cepat. Nah itu dibantu, tapi diajak chattingan kayak gitu gimana ya rasanya? Gak usah lah, kita nggak tahu ya. Ya emang, tapi berita ini ngebuat hati dan kejombloanku meronta-ronta. Aku aja nggak pernah dapat chatting seperti itu. Kapan ya? Ada kalian yang mau chatting aku kah? Oke, lanjut. Jadi ternyata di salah satu kabupaten di Jawa Barat itu setiap tahunnya ada 12.000 kasus perceraian, di mana menurut humas dari Pengadilan Agama di sana itu dari sekian banyak kasus perceraian yang diajukan atau gugatan perceraian yang diajukan itu sebagian besar ada yang merupakan pasangan muda-mudi, di mana pasangan muda-mudi ini berusia di antara 20 sampai dengan 24 tahun. Kalian yang usianya baru 20 sampai 24 tahun udah jadi duda sama janda. Aku udah 29 tahun belum menikah. Jomblo aku udah sekarat nih, sekarat. Setelah aku mencari berita tentang kasus perceraian ini, aku nemuin satu hal yang mengejutkan buat aku sih. Karena ternyata di wilayahku atau di provinsi Gorontalo nggak jauh beda. Di mana di Provinsi Gorontalo pada bulan Januari hingga dengan bulan Mei kemarin di tahun 2020 ini ada sekitar 456 kasus perceraian. Wow, banyak banget. Itu baru bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan guys. Udah 456 kasus perceraian. Nah, dari hasil akumulasi di mana semua pengadilan agama menyerahkan berkas-berkas tentang kasus perceraian yang terjadi di setiap wilayah, baik itu di kabupaten dan di kota Gorontalo sendiri, itu ada sebanyak 761 perkara. 761 perkara guys. Berarti yang udah di ACC ini 456, yang belum ter-ACC ini masih ada lagi. Kayak mana itu mereka kawin kok maunya cerai? Kalau kalian nikah terus akhir-akhirnya bakal cerai, gak usah nikah. Ngejomblo aja kayak aku. Ya tapi jangan ya juga ya kayak gitu ya. Nah, karena setiap masalah rumah tangga itu beda-beda ya. Dari 456 kasus itu disebabkan karena percocokan yang terlalu lama atau dibiarkan berlarut-larut. Jadi ketika pasangan suami istri terlalu lama atau berlarut-larut membiarkan suasana rumah mereka atau suasana dari hubungan mereka selalu dibumbui dengan percocokan atau sering bertengkar dan itu sangat panjang, maka itu akan membuat berakhir di pengadilan agama. Jadi ada 456 kasus yang diajukan itu karena cekcoknya terlalu lama atau pertengkarannya terlalu dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Nah, ada yang dari 200 kasus ini karena pasangannya atau salah satu pasangannya meninggal. Nah, ini masih wajar ya. Gak mungkin ya meninggal kita suruh hidup kembali untuk kita bisa bersama lagi, itu kan gak mungkin. Makanya ketika selama pasanganmu masih ada di sisimu, jagalah dia dengan sebaik-baiknya. Karena ketika dia pergi, kamu mau kemana lagi? Cari yang baru sih bisa, tapi kamu gak akan pernah bisa menemukan orang yang sama seperti yang kamu dapatin di awal. Seperti itu. 50 kasus lainnya adalah karena pengaruh mabuk dan judi. Mereka yang suka mabuk juga menjadi salah satu penunjang di mana terjadinya perceraian.
Jadi makanya buat kalian yang suka mabuk, berhentilah mabuk, nggak ada gunanya dan nggak ada fungsinya buat kita. Itu hanya mendatangkan mudaratnya dan nggak ada faedahnya sama sekali. Nah kalau misalnya kita ini mabuk setiap hari, tiba-tiba kita jatuh sakit, siapa yang mau ngerawat? Ujung-ujungnya istri juga kan, kasihan. Sayangilah istrimu, sayangi dirimu, sayangi istrimu, kau jaga anak-anakmu, jangan kau setiap hari mabuk. Pulang di rumah nggak bawa duit, udah teriak-teriak minta makan, lempar piring sana sini. Coba aja jadi suamiku, lempar kau pakai gelas nih, dapat nih kau pulang kau ke orang tuamu. Nah, yang berikutnya 20 kasus karena masalah ekonomi. Ya sih, masalah ekonomi itu selalu menjadi salah satu alasan orang-orang di mana mereka akan mengajukan perceraian kepada salah satu pasangannya. Karena itu sebelum menikah, ya memang kita bukan matre sih, tapi harus ke yang namanya realistis lah. Karena hidup kita ini akan berjalan dengan butuh makan dan butuh yang lain-lain. Jadi kalau misalnya hanya modal cinta doang, itu nggak akan menjamin apapun. Harusnya saat menikah kalian sudah cukup mapan dan sudah punya pegangan agar bisa menjalankan biduk rumah tangga dengan lebih baik. Karena ujung-ujungnya dari setiap masalah atau setiap perkara itu adalah uang. Next, ada 19 kasus karena KDRT. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kita nggak bisa mencegah sih, karena ketika ada yang namanya percocokan, kemudian ada perkelahian, ya pasti kalau salah satunya ringan tangan dalam artian mudah sekali atau gampang sekali untuk memukul, otomatis ini akan menjadi satu masalah di mana perkara ini akan diajukan juga ke pengadilan agama, seperti itu. Ada juga karena madat kasus dan lain-lain, aku nggak ngerti apa itu madat ya. Kemudian karena murtad itu 3 kasus karena murtad, 2 karena jinah dan judi. Jinah dan judi itu 2 dan masing-masing ada 1 kasus karena cacat dan poligami. Dari sekian banyak kasus perceraian yang saya dapatkan dari berita GoPos ID ini, saya jadi mikir gitu loh. Ternyata sebagian besar masalah perceraian itu bukan karena perzinahan atau poligami, tapi lebih karena percocokan di antara pasangan itu sendiri. Dimana percocokan itu atau masalah yang terjadi itu dibiarkan berlarut-larut sehingga dari keduanya menjadi tidak senada lagi dan berakhir dengan pengadilan agama, bercerai. Di sini hanya ada 2 kasus zina dan 2 kasus perjudian. Ya bukan saya nganggap sepele sih sebenarnya, tapi sebenarnya setiap kasus perceraian itu ternyata balik lagi ke diri kita masing-masing, ya kan? Karena di sini dicatatkan ini hanya ada 2 kasus zina dan 2 kasus judi dan juga kasus poligami itu 1. Itu artinya setiap orang masih bisa menerima kekurangan dari setiap pasangannya. Hanya saja bagaimana cara menekan ego masing-masing dari setiap pasangan agar tidak terjadi percocokan di antara kedua belah pihak. Harusnya seperti itu, ya kan? Dari 761 perkara yang diajukan ke pengadilan agama, perzinahan atau perselingkuhan itu hanya ada 2 kasus. Dari sekian banyak orang atau dari sekian banyak hidup rumah tangga, hanya ada 2 kasus. Kemudian dari yang namanya percecokan itu ada 456 kasus karena cekcok. Artinya diri kita ini masih nggak baik gitu loh. Kita nggak bisa menerima kekurangan dari orang lain. Kita masih nggak bisa menekan ego dan emosi kita masing-masing, dan itu sebenarnya yang harus dilatih agar tidak terjadi percocokan. Ya aku akan sedikit belajar lah, apalagi aku orangnya kalau ada masalah aku biarkan berlarut-larut, tapi kan aku belum menikah.
Sadar diri, guys. Ya. Jadi dari sepanjang Januari 2020 ada sebanyak 557 kasus gugatan yang diajukan pihak istri. Sementara dari pihak suami sendiri itu ada 158 perkara. Jadi dari pihak istri lebih banyak menggugat cerai para suaminya, dan dari suami ya ada 158 perkara. Kalau dilihat dari banyaknya gugatan cerai yang diajukan oleh istri, jadi lebih banyak istri yang menceraikan. Ini satu masalah guys sebenarnya kalau kita lihat. Masalah banget. Kalian udah pada banyak yang duda, yang janda. Kayak mana aku nih belum nikah. Janganlah kalian jadi janda. Kalau kalian jadi janda, kapan aku nikahnya? Aku ini belum punya pacar. Jagalah suami kalian. Jangan pun kalian itu cerai itu terus jadi janda, posting janda lebih menggoda daripada perawan. Diriku tersiksa ini ngelihatnya. Apalagi kalau kalian jadi janda-janda muda, kayak mana aku nantinya? Makin tak laku pun aku nanti. Astaga, jadi seperti itu ya. Jadi istri itu susah ternyata. Apalagi setelah hal-hal yang seperti ini. Udah ada 557 orang yang janda. Kayak mana aku yang belum punya pacar. Apalagi kalau kalian ngeposting foto yang janda lebih menggoda. Oh mati aku. Udah selesai video ini selesai. Habis tak laku aku. Oke, bye-bye sahabat kreatif semuanya. Salam kreatif dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.